Ada Bro Bobby juga nih, welcome ya. Silakan kenalin nama sama daerahnya. Oke. Ah, oke. Ya, ini maklum belum minum dari subuh nih. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat datang, welcome dari teman-teman yang baru masuk di kelas pertama ya di mentoring reseller program. Saya mau nanya dulu nih. eh, oh ya, kenalan dulu ya. Saya Awan, biasa Kurniawan Agung Pradana, biasa dipanggil Awan. Ini tahun ke-11 saya bisnis ya. Kebetulan saya udah mulai bisnis sejak awal kuliah. Alhamdulillah ya, dari situ perjalanan sampai sekarang tidak berhenti. Naik turun biasa ya, kita namanya bisnis kan. Naik turun tuh nggak seru kan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sekarang saya stay di Yogyakarta, teman-teman ya. Bagi yang ada stay di Jogja atau lagi pengen mau lewat di Jogja, nanti boleh nih mampir-mampir. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, hari ini adalah kelas pertama untuk mentoring reseller program ya. Jadi memang ini khusus buat Anda yang apa namanya? Udah masuk gitu ya, udah masuk di grup reseller program di Telegram ya. Jadi bagi teman-teman udah masuk. Nah, saya mau tanya dulu nih, kan kemarin kita udah posting tuh ya, banyak bahan-bahan buat promosi sama tutorial-tutorialnya. Siapa yang udah pelajari semua 5 tutorialnya? Boleh nggak kenalan? Ada nggak? Yang udah pelajari, udah nonton semua 5 tutorial yang ada di grup Telegram gitu. Ada nggak? Nah, kalau ada bisa komen nih. Saya sudah, gitu ya. Saya sudah. Kalau belum, nah udah tulis saja saya belum. Kalau udah sebagian tulis saya udah sebagian. Ya, nah silakan. Coba. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kurang nyaman lokasinya atau masih di mana gitu lagi, silakan cari tempat yang nyaman ya. Karena ini mungkin akan berlangsung sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi kalau teman-teman nontonnya sambil BAB tuh kurang nyaman. Atau lagi sambil di jalan atau di mana, cari tempat yang nyaman, bisa mencatat. Karena ini mungkin tidak direkam ya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan atau telat kelas ini, ya mungkin nanti harus ikut kelas berikutnya dan mungkin kita bakal adakan 1-2 minggu ke depan. Ya, Pak, kenapa nggak direkam aja gitu? Ya, kelas yang rekam sih udah ya. Kelas yang rekaman udah, yang 5 tutorial itu yang kita kasih itu udah direkam. Nah, ini memang nggak direkam karena apa yang saya share sore ini belum tentu bulan depan bisa kepake gitu. Jadi yang nonton sore ini, Anda nggak praktek habis ini, mungkin bulan depan udah nggak kepake. Jadi yang kita bakal bagikan sore ini, Anda langsung praktekkan. Dan kenapa tidak direkam? Karena namanya teknologi, industri apa ya, market itu berubah-berubah. Makanya kita harus selalu up to date. Ya, makanya Mas, kenapa nggak direkam? Kenapa nggak direkam? Karena kita pengen share langsung, Anda praktekin, kita evaluasi. Kalau nanti ada perubahan, nanti kita ubah. Ya, kita nanti up to date, kita up to date. Ya, kita ini bukan kurikulum kampus yang saklek. Ya, kita strateginya menyesuaikan gitu. Oke, ya ini Zulkarnain ya, belum sama sekali, nggak masalah. Yang penting ini nih Aris udah nonton sebagian bang, mantap, bagus bagus ya, mending sebagian daripada nggak sama sekali. Nah, bagi-bagi teman-teman yang belum nonton, habis ini setelah training, setelah kelas ini langsung nonton ya, langsung dipelajari. Ya insya Allah yang situ fundamental sekali, maksudnya fundamental itu udah basic-basicnya. Jadi kalau teman-teman tidak nonton itu, maksudnya gini, saya nggak mau pertanyaannya nanti teman-teman selalu, Mas jualan apa ya, Mas gimana promosinya, ngapain gitu kita jawab pertanyaan basic kayak gitu. Nah udah ada tutorialnya, pelajari. Kecuali kan pertanyaannya mungkin, Mas saya udah nawarin 1.000 orang nih tapi yang beli cuma 10 orang. Nah gimana biar nyampe yang beli 100? Nah itu kan enak gitu ya. Mas pelanggan saya ini cuma beli sekali, gimana biar repeat ordernya tinggi? Nah pertanyaan kita harusnya muncul setelah teman-teman pelajari tutorial dan dipraktekkan. Oke? Oke, ini masih banyak yang nggak buka grup ya. Makanya ini saya minta teman-teman ya terserah sih, kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah masuk di grup Telegram, silahkan di-pin, oke? Di-pin biar up to date gitu. Kalau perlu notifikasinya dinyalakan, ya biar update. Nah, oke.
Teman-teman, kita langsung masuk ya. Oke, ini saya ya. Saya udah 11 tahun bisnis. Kebetulan saat ini di aplikasi di perusahaan udah ada hampir 16.000 ya jaringan distributor dan pelanggan yang di seluruh Indonesia, bahkan beberapa di Asia Tenggara. Nah, saat ini pun saya udah punya ekspansi bisnis jaringan sampai di 20 kota. Ya, yang paling besar sih di Malang sama di Jogja nih, tim-tim saya. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi, ini Anda ngerti nggak sih fixed mindset sama growth mindset? Ini penting, selalu saya bahas di awal ketika saya punya tim baru. Dan teman-teman juga, teman-teman mau bisnis, mau akademis, mau kerjaan apa deh, apapun profesi teman-teman, ini teman-teman harus ngerti karena ini yang bikin banyak orang tidak bertumbuh dan gitu-gitu aja. Saya punya teman itu yang saya ketemu tahun lalu sama dia ya. Saya ketemu tahun lalu sama dia dan itu udah berubah sama sekali gitu. Oke, ini ada pertanyaan ya. Oke, nanti pertanyaannya di akhir ya. Nah, jadi fokus nyimak aja dulu ya, teman-teman, fokus nyimak aja dulu. Nah, ya, soalnya kalau bisnis nggak selamanya harus jualan. Nah, nanti ini saya bakal jawab nih. Nanti pertanyaan di awal silakan didengarkan dulu ya. Sambil mencatat atau screenshot lah minimal. Tapi bagusnya dicatat karena ada beberapa hal yang pengen saya share mungkin tidak ada di slide. Ya. Oke, ini masih ada yang nanya grup Telegramnya apa? Gitu. Nah, oke, saya langsung lanjutkan lagi ya. Nah, teman-teman coba nih. Ada yang tahu nggak bedanya fixed mindset sama growth mindset? Ya. Nah, kalau bilang tahu Pak, tulis komen tahu gitu ya. Ini teman-teman saya minta selama kelas teman-teman proaktif ya. Jangan sampai kayak di sekolah gitu, kayak di kampus. Kalau di kampus tuh kita cuma dengerin dosen ngomong gitu kan. Atau di sekolah yang penting nontonnya sambil main Mobile Legend. Nggak masalah gitu karena cuma akademis yang penting lulus. Kalau teman-teman ikut kelas bisnis dan teman-teman tidak proaktif, teman-teman udah gagal duluan karena namanya pebisnis harus aktif. Kalau katanya mentor saya, pebisnis harus narsis. Ya, kalau diam-diam lama-lama miskin biasanya. Tapi kan saya pemalu, Pak, gitu ya. Teman-teman saya pemalu. Nah, kalau kata quote itu marketing yang pemalu anaknya kurus-kurus. Jadi jangan, itu bukan alasan ya. Nah, jadi silakan proaktif. Jadi kalau ada pertanyaan silakan jawab diketik gitu ya. Nah, ya sengaja saya tidak open suara biar nggak ribut gitu ya. Takutnya nanti ada yang lagi di mana malah nggak fokus. Nah, jadi tulis di chat aja, tulis di chat ya. Oke, ada yang tahu nggak bedanya fixed mindset sama growth mindset? Nah, coba kalau tahu bilang tahu, kalau belum bilang belum tahu ya. Ini ada berapa? 28 orang yang udah masuk ya. Nah, kalau tahu bilang tahu, kalau belum bilang tahu. Kalau udah tahu semuanya saya lanjut nih, nggak usah saya jelasin gitu ya. Nah, belum Pak, belum. Kalau belum tuh. Oke. Nah, oke, kita lihat banyakan yang belum tahu apa yang belum nih. Oke, ya. Sip, banyak. Oh, udah ada yang tahu ya. Banyak, mantap-mantap nih. Kalau yang udah tahu nih berarti sering sering belajar. Ya, sering belajar nih. Ya, kalau Aris bilang growth mindset positif, yang satunya negatif. Sebenarnya nggak harus positif atau negatif ya, karena growth mindset sama fixed mindset itu bukan masalah positif atau negatif. Ya, mungkin dampaknya bisa jadi positif atau negatif, tapi growth sama fixed mindset itu jadi ibaratnya kayak gini. Jangan introvert. Ya introvert itu bawaan lahir, bukan masa dilarang. Saya juga introvert, masa dilarang jadi introvert. Tapi jadi introvert yang punya growth mindset. Nah, ini jawaban yang lebih tepat gitu ya. Nah, kalau ini jadi ibaratnya kalau fixed mindset itu orang yang mikir, pernah nggak teman-teman ketemu orang yang bilang, aku memang gini orangnya. Ada nggak yang pasti pernah ya, aku memang gini orangnya gitu. Nah, ini orang-orang yang punya fixed mindset. Dia berpikir bahwa settingannya dia yang dari lahir itu udah sampai mati kayak gitu. Ibarat beli HP, iPhone, misalnya HP Samsung nih. Nah, itu udah kayak gitu sampai nanti nggak dirubah-rubah gitu. Nggak ada aplikasi yang diinstal, nggak ada OS yang di-upgrade, yang di-update. Jadi dia tuh nggak pernah, ya udah bawa HP yang kayak gini. Kayak zaman dulu kalau teman-teman tahu HP Nokia ya, tahu nggak? Harusnya tahu lah ya HP Nokia itu nggak bisa udah bawaannya gitu-gitu gitu. Buat telepon, buat SMS atau main game snack, ular-ularan. Ya. Nah, ada namanya growth mindset itu sebaliknya.
Ini pola pikir yang mengadopsi bahwa manusia itu bertumbuh. Karena badan ini kan bertumbuh. Dari lahir kita masih bayi, jadi balita, anak, remaja, akhirnya sekarang kita jadi orang besar gitu ya. Nanti kita akan bertumbuh terus sampai tua. Nah, begitu juga dengan pikiran. Dulu kita nggak tahu matematika, sekarang paham matematika. Dulu kita nggak tahu ibu kotanya Arab Saudi itu Riyadh, sekarang kita tahu. Dulu kita nggak tahu Amerika itu di benua mana, sekarang kita udah tahu. Jadi kita bertumbuh, ya. Nah, bedanya segini. Ini penting banget ketika teman-teman masuk dunia bisnis atau teman-teman berjualan. Ya, penting banget. Karena orang-orang yang fixed mindset biasanya menghindari tantangan. Itu dia nggak suka hal-hal sulit itu ketika diajarin, yuk kita jualan pakai WhatsApp, yuk belajar bikin website, yuk belajar marketplace. Dia tuh nggak bisa, susah, aku jualan ini aja, jualan pakai Instagram aja, aku jualan pakai Twitter aja gitu ibaratnya, karena ngertinya itu. Jadi dia nggak mau menghadapi tantangan baru. Beda sama orang growth mindset, justru dia suka dengan tantangan. Karena dia tahu dari tantangan ini ada peluang besar, ada rezeki baru ya. Terus orang fixed mindset tuh mudah menyerah. Karena tadi mikirnya, kalau saya nggak bisa, udah nggak bisa. Kalau saya bisa gitu. Nggak mau belajar. Beda sama orang punya growth mindset. Dia justru ketika menemukan sesuatu yang rumit, dia penasaran gitu. Gimana caranya, gimana caranya, gimana caranya. Nah, jadi gigih orangnya. Nah, terus orang-orang yang punya fixed mindset juga, apa ya, dia pikir gitu, kalau memang saya nggak bakat jualan, ya udah saya mau promosi gimana tetap nggak ada hasil. Gitu. Saya tuh orangnya memang kalau di sekolah kita sering lihat, saya tuh nggak pinter matematika, makanya nilai saya jelek. Nah, ini orang-orang fixed mindset. Beda sama orang-orang punya growth mindset gitu. Saya memang nggak bisa matematika, tapi ada nggak yang bisa ngajarin saya? Saya memang nggak pinter matematika, tapi bisa nggak ajarin saya sampai bisa? Nah, ini orang punya growth mindset. Ya. Nah, orang-orang fixed mindset ini parahnya lagi apa? Dia tuh nggak suka dikritik, nggak mau dievaluasi. Ya, guru sama dosen aja ngemarahin dia, dia malah ngeyel gitu. Ya. Nah, tapi bedanya orang yang punya growth mindset, semakin dimarahin, semakin dikritik, dia makin senang. Kenapa? Di situ dia belajar hal baru. Oh, berarti ini yang harus saya perbaikin. Ya, dan ini nggak ngaruh Anda mau orang, mohon maaf ya, orang yang dari keluarga bawah atau Anda punya finansial bagus. Kalau Anda punya fixed mindset, Anda akan gagal dalam hidup. Ya, kalau Anda punya growth mindset, entah Anda dimanapun sekarang, orang tua saya teman-teman adalah pegawai negeri dan guru. Nggak ngerti masalah bisnis-bisnis, tapi saya punya growth mindset. Akhirnya saya belajar, saya cari orang yang bisa bisnis yang mau ajarin saya. Nah, dan terakhir, biasanya orang fixed mindset tuh suka nyinyir. Iya, paling gampang tuh orang suka nyinyir gitu. Ketika ada orang sukses, oh kan dia anak orang kaya, oh kan dia kan lulusan Harvard, kan dia ini, kayak dia itu, kayak dia ini, kayak dia itu gitu. Ya, jadi dia merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Temennya berhasil, dia malah, itu kan paling pakai dukun itu. Paling itu pakai orang dalam gitu ya. Memang ada orang-orang yang sukses dengan cara itu, tapi kan tidak semua. Beda sama orang-orang yang punya growth mindset. Ketika ada orang berhasil, sukses, dia justru, wih gimana caranya ya? Aku harus belajar dari dia nih. Ya. Nah, dan saya percaya teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini ya, ada 29 orang. Ini teman-teman yang punya growth mindset. Nih, kenapa? Lah kalau punya fixed mindset nggak mungkin sampai sini. Ya, jadi kita tepuk tangan betul buat Anda nih yang sampai sekarang ya. Nah, cuman growth mindsetnya seberapa nih? Sampai nonton doang atau sampai belajar, ngulik, sampai praktek ya. Nah, saya apresiasi teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Ya, teman-teman udah punya growth mindset, pengen belajar, suka dengan tantangan baru. Ya, merasa bahwa kita tidak bawaan lahir settingannya. Kita ini kayak HP yang bisa di-upgrade, bisa diinstal aplikasi baru. Nah, masalahnya kadang kita install aplikasinya apa? Aplikasinya negatif gitu, lingkungannya jelek. Install aplikasinya salah arah, ya akhirnya salah hasilnya. Nah, makanya teman-teman kita harus sadar nih bahwa ya jualan adalah skill yang bisa dipelajari. Jualan adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan bawaan lahir. Coba deh habis ini teman-teman ke rumah sakit tuh, rumah sakit kan. Terus lihat tuh ada bayi-bayi yang baru lahir. Coba lihat nih, coba kasih tahu saya mana yang jago jualan. Nggak tahu kan, kita nggak ngerti karena settingan semua orang baru lahir sama. Ya nanti akan punya minat dan hobi yang berbeda, karakter atau skill yang apa ya, karakter atau kepribadian yang berbeda. Tapi kita harus sadar, semua orang yang punya kaki, insya Allah bisa belajar naik sepeda. Gitu ya, orang yang tidak bisa naik sepeda, satu adalah orang yang tidak mau atau tidak pernah belajar naik sepeda. Nah jualan bisnis juga sama. Ini bisa dipelajari gitu loh. Nah kenapa sampai sekarang kita nggak bisa jualan? Karena sayang sekali, mohon maaf nih,
dari SD, SMP, SMA tidak ada materi jualan, tidak ada kelas bisnis, pelajaran entrepreneur. Makanya kita nggak bisa. Pertanyaannya, kalau emang nggak ada gimana? Ya kita cari dong. Ya, dan saya apresiasi teman-teman yang udah sampai sini karena teman-teman mau belajar. Nah, pertanyaan kenapa sih harus jualan? Ya, udah jelas. Udah jelas. Semua pebisnis pasti jualan. Nggak harus jualan door to door ya. Nggak harus jualan door to door. Ada pebisnis teman saya tuh jualannya perusahaan. Ya, dia jual beli perusahaan. Keren gak sih? Keren. Salah satu mentor saya itu. Jual beli perusahaan. Nah, kita kan belum bisa kan. Mungkin kita jual beli produk. Atau ada teman saya jual beli jasa. Ya, bahkan teman saya yang desainer, saya bilang, bro, lu harus belajar marketing. Ah, saya sukanya desain, mas. Lah, tetap kalau kamu punya desain, nggak bisa dijual, nggak jadi cuan. Ya, akhirnya apa? Sewa jasa orang buat jual desainnya dia. Ya, untungnya nggak sebanyak jualan dong, ya kan? Gitu ya. Bill Gates kenapa bisa punya Microsoft sebesar ini? Dia bukan cuma jago coding, dia jago negosiasi. Ya, jadi ini tiga alasan utama kenapa harus jualan. Ya, bagi yang muslim udah jelas dong, 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Ya, 9 dari 10, kebayang ya. Jadi kebanyakan orang cuma nyari di satu pintu, nyari kerja, kerja sama orang. Nah, ini ada rezekinya banyak memang, tapi cuma satu pintu. Akhirnya apa? Ya pintunya dari mana? Dari gaji. Pintunya dari gaji, selesai gitu. Kalau gajinya besar alhamdulillah, gajinya kecil nauzubillah gitu. Kalau ketika di PHK bingung cari kerjaan lain. Tapi kalau kita berbisnis, kita jualan, itu 9 pintu. Bisa jadi kita dapat hasilnya dari orang yang beli sama kita, bisa jadi hasilnya dari orang yang beli repeat order, bisa jadi orang yang bantu kita jualan promosi ke yang lain atau pelanggan kita yang bantu promosi. Saya sering banget teman-teman, saya nggak promosi, tapi tiba-tiba orang nanya sama saya, mas, jual ini ya? Oh, tahu dari mana? Si ini ngasih tahu saya gitu. Atau enggak orang 4 tahun yang lalu saya promosiin nggak beli, 4 tahun kemudian nanya, lu masih jualan ini nggak, Wan? Masih. Itu maksudnya 9 dari 10 pintu rezeki. Jadi banyak pintunya gitu ya. Yang kedua, eh oh ya, ada yang curhat nih Bro Aris, capek kerja sama orang, sering dikekang, selalu terikat waktu. Hihi ya. Tahu nggak, saya kasih tahu ya sama Bro Aris sama teman-teman yang lain. Bisnis lebih capek loh. Bisnis tuh lebih capek, tapi hasilnya insya Allah lebih besar ya. Nah, jualan adalah aktivitas menolong orang. Ini yang bikin saya senang. Dan ini banyak orang salah kaprah. Ketika jualan nyarinya duit. Memang UUD ujung-ujungnya duit, tapi ini fokusnya adalah menyelesaikan masalah orang lain. Gitu ya. Jadi bukan bukan jadi nggak maksa orang beli. Lu harus beli, lu harus beli. Ketika orang nggak beli kita sakit hati. Nah, jadi jangan kayak gitu. Ini aktivitas membantu orang. Bayang ya, eh, orang gini, eh, orang susah makan, bingung cari makan, kita bikin warung makan. Itu bantu orang nggak? Bantu orang. Orang udah kerja di kantor, nggak sempat bikin makan di rumah. Waktu istirahatnya cuma 2 jam gitu, 1 jam misalnya. Nggak mungkin kan dia pulang bikin telur ceplok dulu. Nah makanya dia akhirnya apa? Kita bikin rumah makan biar orang nggak perlu bikin makan, dia tinggal beli gitu. Ya ini contoh kecilnya gitu. Teman-teman, ada saudara-saudara kita yang misalnya bingung nih cari beli-beli apa-apa, kita bikin toko biar orang gampang beli. Itu sebenarnya aktivitas menolong orang. Semakin banyak, ini kuncinya teman-teman ya, semakin banyak orang yang kita tolong, semakin banyak profit kita. Semakin sedikit orang yang kita tolong, semakin sedikit profitnya. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi ketika orang nggak mau kita tolong, ya kita nggak sakit hati dong, gitu ya. Kenapa? Karena dia yang rugi dia bukan kita. Kita bisa aja bantu orang-orang yang lain, masih banyak kok yang mau. Gitu. Jadi mindsetnya harus kayak gitu. Dan yang terakhir, aktivitas untuk mendapatkan uang. Saya kasih garis ya, tercepat. Iya kan? Ya tercepat. Ya, aktivitas mendapat uang yang tercepat. Ini dalam tanda kutip legal dan halal ya. Kalau yang ilegal banyak lah yang lain ya. Kalau yang haram banyak gitu ya. Cuman ini aktivitas legal dan halal untuk mendapatkan uang tercepat. Ya, saya punya banyak teman, bro, jualan yuk gitu. Dia bilang, aduh nggak bakat. Ketika di PHK tiba-tiba dia jualan gitu. Contoh nih, pas Ramadan ini aja. Anda lihat deh, pas nanti mau takjilan gitu. Tiba-tiba banyak aja yang jualan es buah. Kenapa? Karena itu cara paling cepat untuk menghasilkan uang. Kita modalnya 3.000 bikin es buah, dijual 5.000, untung 2.000. Yang beli ada 100 orang, 200.000 untungnya. Itu paling tercepat. Ya. Nah, jadi ini aktivitas tercepat. Nah, jadi seperti itu ya. Next. Nah, masalahnya gini. Ya, kita bicara jualan online ya. Kalau jualan offline kita mungkin ini beda pembahasannya. Tapi kan kita ini judulnya kita bisnis online, ya. Nah,
banyak orang-orang baru jualannya kayak gini. Dia update status, ya. Biasanya itu sampai titik-titik, ya. Pernah lihat nggak orang-orang yang jualan sampai segitu ya? Risih aja kita ngeliat kan, kita ngeliat statusnya itu kayak katalog. Nah, di update status, berharapnya apa? Berharap banyak yang lihat, banyak yang nanya, gitu ya. Setelah banyak yang nanya, akhirnya ada yang closing. Iya, ada nggak yang berpikirnya kayak gini? Jadi, wah saya tinggal update status aja, nanti ada yang lihat, dia nanya pasti beli gitu. Ujung-ujungnya apa? Ternyata setelah dia update status, yang lihat dikit gitu ya. Dan yang nanya cuma satu dua dan akhirnya nggak closing. Gitu. Atau nggak cuma nanya-nanya doang, terus nggak beli akhirnya atau mungkin PHP ya. Nah, ya, di Bro Galvin di spam. Ini pengalaman pribadi nyepaming apa pengalaman pribadi di spam ini? Nah, ini kebanyakan orang di sini polanya gitu. Sebenarnya gini, ini bisa bisa closing, ya bisa aja gitu. Banyak teman-teman saya juga jualan pakai cara ini, laku-laku aja gitu. Cuman seberapa besar, seberapa banyak omsetnya, ya banyak yang pakai cara ini udah gagal karena kenapa? Dia update status kontaknya cuma 100, ya, dan itu pun status viewsnya nggak lebih dari 20. Teman-teman, kalau 20 orang itu ibarat itu setengah kelas di sekolah. Ya kita jualan jualan nasi apa ya, jualan pisang goreng aja sama sekelas itu nggak mungkin beli semua, ya kan? Nah, nah, ya ini banyak yang baru masuk ya, welcome yang baru masuk, ngikutin ya, udah telat dikit nih sebenarnya, cuman nggak masalah, diikutin aja ya. Nah, jadi gimana sih harusnya itu? Ini banyak kan, ini masalahnya dengan pola tadi apa? Kalau kita cuma post story, orang lihat, nanya beli, harapannya kan kayak gitu ya. Nah masalahnya ini adalah selling yang model pasif dan hanya bekerja sementara. Kenapa? Ketika orang yang udah beli, kita punya 100 kontak ya, kita update status yang lihat mungkin ada 50, yang beli cuma 3. Ya udah, itu doang hasilnya. Tidak mungkin beli semua. Bahkan orang yang lihat status gini, kontak kita aja nggak mungkin lihat semua. Follower di Instagram apalagi kan nggak mungkin semua orang ngelihat. Ya, habis itu tidak mungkin semua yang ngelihat nanya. Tidak mungkin semua yang nanya pun beli. Itu dia masalahnya. Karena ini pasif. Kita nunggu. Nah, dan ini lebih ke reaktif. Ketika ada orang nanya kita jawab, ketika ada orang beli kita kirim. Nah, ini terlalu reaktif, ya. Dan namanya iklan itu hanya berlaku untuk kualitas yang masif. Kalau kontaknya dikit, mau ngiklan sama aja bohong. Jadi hasilnya tetap dikit. Ya, kita mau ngiklan promosi itu hanya bisa kalau banyak gitu ya. Saya aja pernah ya coba teman-teman di Facebook Ads. Ya, ini kita nggak bahas iklan berbayar sore ini, ya. Tapi ini saya pernah nyoba Facebook Ads, saya coba iklan-iklan ngasilin. Tapi itu teman-teman, saya punya teman juga dia pakai, dia itu eh, dari 100 orang, bayangin ya, dia tuh 100 orang nanya ke dia. Dia pakai Google Ads. Ya, dia punya website, dia AdSense. Satu hari itu ada yang 100 orang yang nanya ke dia, berbeda ya setiap hari, dan yang beli cuma 2. Kebayang nggak? Ya. Nah, jadi kuantitasnya masif dan nggak bisa di follow up. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih orang ngelihat masalahnya apa. Kenapa dia nggak jadi beli? Kenapa dia nggak nanya? Problem sebenarnya orang ini apa? Ya nggak bisa akhirnya kan. Nah, itu dia teman-teman ya, karena dari kita post story nggak semua ngelihat, nggak semua nanya. Ya kalau nggak semua nanya gimana mau beli, ya kan? Nah, makanya teman-teman, bagaimana sih idealnya kita pengen jualan itu? Nah, idealnya gini. Ya, ini kalau teman-teman pengen jualan lewat WhatsApp. Ya, Mas kenapa nggak jualan lewat marketplace? Ya, kenapa nggak jualan gini? Di online ada banyak media-media jualan. Yang dulu tren, ya pertama kita bisa pakai ini yang lagi tren ya, marketplace, Lazada, Shopee, Tokopedia. Nah, teman-teman saya yang jualan di marketplace, ini saya buka-bukaan ya, teman-teman jangan quote, tapi ini pengalaman tim saya. Teman-teman pengen jualan di marketplace, itu harus main kotor. Ya, saya buka-bukaan, harus main kotor. Teman-teman pengen lurus, ideal, nggak bisa. Harus main kotor, harus banting-banting harga. Orang yang punya modal gede, pasti paling untungnya besar. Udah permainan pasti kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu kenapa saya tidak rekomendasikan marketplace kalau teman-teman pengen nyari market atau pasar di sana. Tapi kalau cuma buat transaksi silahkan. Ya.
Nah, yang kedua pakai website. Masalahnya kalau website kita harus pakai iklan, berbayar ya. Mau iklanin pakai Facebook atau Instagram tetap berbayar ya. Teman-teman pengen jualan pakai medsos, pasti harus berbayar. Ya. Mas bisa kan bisa jualan pakai konten, bisa. Nah, bisa juga. Nah, itu boleh nanti ya kita bahkan bahas di situ. Ya, jadi kita menghindari di awal ya, teman-teman. Saya tidak sarankan teman-teman pakai bisnis atau jualan yang berbayar, promosi yang berbayar. Ya, kalau saya di awal tuh pakai keringat aja dulu, pakai keringat, capek aja dulu. Minimal apa? Kita dapat keterampilannya. Kalau teman-teman udah ngerti dapat keterampilannya, ya teman-teman mau ngiklan silakan. Ya, biar apa? Biar nggak boncos. Saya teman-teman kalau buat ngiklan tuh udah habis berapa juta gitu ya. Ya, saya nggak nyampe ratusan juta, puluhan juta, karena memang saya stop. Saya lebih pakai cara tradisional. Gimana caranya? Kita riset dulu. Ya, jadi jangan jualan dulu. Jualan tuh nanti. Riset dulu. Yang kedua, kita edukasi marketnya. Ya, kita kan ketemu nanti masalahnya marketnya ini apa. Ya, apa nih masalahnya dia gitu. Ya, kita edukasi. Ya, kita kasih solusi di situ. Nah, habis itu ya kita konsultasikan sama dia, ngobrol, baru di follow up. Ya, di follow up, baru terakhir beli. Ya, Mas kok lama banget sampai orang beli? Bener. Kalau teman-teman berharap sekali promosi, jegreng, orang beli, teman-teman itu namanya hard selling ya kalau saya bilang ya. Tapi bisa dicoba silakan. Ya, hard selling itu paling dari 100 orang yang teman-teman tawarin, itu paling 10 yang minat. Pun belum tentu beli, paling 10. Ya, rata-rata orang melakukan transaksi itu setelah 5 sampai 12 kali ditawarin. Rata-rata orang ya, dibeli setelah 15 sampai 12 kali ditawarin. Nggak harus ditawarin langsung, bisa jadi lewat status, iklan, promosi atau gimana. Jadi setelah 15 sampai 12 kali dia baru ngambil keputusan. Rata-rata gitu ya. Nah, 80% transaksi terjadi setelah follow up. Nah, itu teman-teman silakan garis bawah, catat, catat. Komputer catat. 80% transaksi terjadi setelah follow up. Ya, nah gimana kita mau follow up kalau kita nggak tahu, kita nggak riset, kita nggak edukasi dulu. Nah, kenapa pola seperti ini lebih ngefek? Karena ini aktif, ya. Jadi orang beli apa enggak tidak tergantung dianya aja. Kadang kita bisa ambil intervensi di situ. Karena kita lebih aktif. Ya, dan akhirnya apa? Ya, lebih konsisten. Dan ini namanya kita proaktif sellingnya. Jualan proaktif. Kita mungkin dia tidak minat beli yang ini, tapi minatnya yang itu. Dia nggak beli yang A, tapi maunya yang B. Mungkin kita sediakan A, B, tapi dia pengen C, kita cariin yang C. Bisa jadi seperti itu, karena proaktif. Kita tahu butuhnya apa. Nah, dan target marketnya tepat sasaran. Nggak main random gitu. Ya, ya kita nggak main random. Jadi target market, kita punya produk ini, kita nyarinya orang kayak gini. Orang yang kayak gini butuhnya produk ini. Enak gitu ya. Kita nggak kesel karena, aduh kok dia nggak beli, kok dia nggak beli. Bisa jadi mungkin bukan dia marketnya. Dan terakhir, kenapa ini lebih efektif karena repeat ordernya tinggi. Ya, orang yang tepat sasaran kita tawarin, dia butuh barangnya, hubungannya terjalin karena kita selalu membangun hubungan sama dia, akhirnya repeat ordernya tinggi. Mungkin kalau mungkin bisa jadi dia beli terus, bisa jadi dia cuma beli sekali, tapi karena kita pelayanannya bagus, produknya bagus, nah dia rekomendasikan sama teman-temannya. Nah, bisa jadi repeat order dari situ, ya. Nah, teman-teman semuanya, nah, ya kita masuk ke 1 juta pertama. Maksudnya apa? Ya minimal teman-teman bisa menghasilkan income 1 juta dari jualan. Nah, kalau teman-teman pengen langsung bisa profit, teman-teman nggak boleh produksi sendiri, saran saya. Silahkan mau produksi sendiri, tapi saran saya jangan. Mas, saya punya barang, saya produksi tiap hari. Kayak teman saya tuh bikin gorengan, bikin snack, dan lain-lain. Saya saran jangan, nggak usah. Apalagi teman-teman yang udah sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk sekolah, nggak sempet lah produksi apa-apa. Dan namanya produksi butuh biaya, pastinya kan? Pasti keluar modal. Ya akhirnya ada biaya operasional. Kalau teman-teman saya saranin nggak usah produksi, mending cari barang yang sudah jadi dipasarin. Akhirnya apa? Nggak perlu keluar biaya operasional, nggak perlu keluar biaya produksi. Dan usahakan barang tersebut itu gampang buat transaksi, jadi nggak gede. Ya kayak teman-teman jualan misalnya jualan apa misalnya? Jualan celana jeans itu kan lumayan gede, apalagi jualannya jualan knalpot motor. Ya itu harganya 100.000, tapi ongkirnya berapa? Bayang gak sih? Ya COD sama 10 orang dalam sehari, aduh capek banget bawa barangnya kan. Nah cari yang agak kecil aja. Ya, kecil jadi gampang di COD kan, gampang dibawa, gampang dikirim, ongkirnya murah. Dan teman-teman pastikan high quality gitu ya. Jangan barang KW, jangan barang jelek. Jadi memang kualitasnya bagus. Agak mahal dikit nggak masalah. Yang penting kualitasnya bagus. Kenapa? Capek banget gini. Kalau kita harus nyari pelanggan baru, pelanggan baru, pelanggan baru, pelanggan baru terus, karena produk yang nggak bagus akhirnya dia nggak repeat order, capek kitanya teman-teman.
Tapi kalau produknya bagus, dia merasa nyaman, terpuaskan, ya dia bakal beli terus kan. Nah, jadi cari yang kualitasnya bagus. Dan apa? Efeknya nanti bisa repeat order tinggi. Orang bisa beli 2-3 kali, orang bisa beli 3-5 kali. Ya. Nah, ini dia efeknya. Nah, jadi daripada nyari 100 orang yang beli sekali, mending nyari 10 orang yang beli 10 kali. Nah, itu dia efeknya. Tentunya kita butuh produk yang kualitas tinggi, gampang ditransaksikan, dan efeknya repeat order tinggi. Dan usahakan memang yang bisa direpetisi. Ya, ibarat teman-teman jualan baju. Ya, orang nggak mungkin tiap bulan beli baju. Bisa jadi, tapi orang punya uang. Atau orang beli, misalnya, orang beli, teman-teman jualan, apa, ya kayak contoh nih pulsa itu kan repeat order tinggi, orang beli beli terus beli terus beli terus. Ya beda sama teman-teman beli casing HP kan orang nggak beli tiap bulan, ya kan orang beli sekali mungkin 2 tahun lagi baru ganti. Nah jadi kita cari yang repetisinya tinggi. Dan terakhir ya kita mencari yang high margin. Teman-teman bisa jualan pulsa itu nggak perlu produksi, nggak perlu biaya operasional, mungkin butuh dikit kalau buat stok pulsanya, gampang dianterin tinggal kirim. Ya kualitasnya pasti bagus dong, pulsa siapa yang nggak butuh. Dan repetisinya tinggi, cuman sayangnya marginnya kecil. Kecil, paling untung 500, 1000 udah paling gede itu kan. Nggak mungkin nyari untung sampai 5000. Nah, kita nyari yang marginnya tinggi. Minimal lah 20 sampai 50 ribu. Ya, margin, ngerti margin teman-teman ya. Jadi yang kita bisa ambil labanya besar. Nah, nah apa ya, makanya ini saya pengen rekomendasikan teman-teman, ini produk dari kami ya. Kita udah nyari perusahaan supplier dari luar yang memang punya produk yang memenuhi semua kategori ini. Kalau teman-teman mau cari sendiri silakan, cuman kalau pengen dari kita lebih mudah ya, kita udah sediakan. Nah ini perusahaan supplier dari Tiongkok ya, perusahaan farmasi nomor 1 saat ini. Nah ini perusahaan Tiens International. Kalau teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan namanya karena sempat masuk on the spot kemarin. Ya 6.400 orang gratis ke Paris tuh diberangkatkan. Nah perusahaan Tiens, kenapa kita memilih perusahaan Tiens? Pertama, dia adalah perusahaan farmasi nomor 1 di Tiongkok. Gitu ya, pertama. Kedua, dia adalah perusahaan yang legalitas sama halalnya terjamin. Ya, masuk di Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, jadi kita nggak usah ragu masalah legalitasnya. Dan sudah dapat sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Ya, jadi kita nggak usah ragu kualitas produknya, halal produknya, sistemnya syariah. Terus sertifikatnya banyak, 1 dari 500 merek terbaik di Asia. Nah bahkan saat ini cabangnya udah 190 negara, di Indonesia aja sudah ada 150 lebih stokis resminya. Ya jadi kalau teman-teman nyari produk Tiens itu nggak mungkin ada di apotik, Alfamart, nggak ada. Karena pemasarannya sangat secure. Ya hanya disediakan di stokis atau toko-toko yang resmi. Seperti teman-teman beli iPhone hanya ada di iBox, teman-teman beli Honda hanya aja di dealer Honda, nggak mungkin ada di dealer Suzuki. Nah produk-produk Tiens hanya ada di stokis-stokis resmi, jadi kualitas keasliannya sangat terjamin ya. Nah saya nggak sarankan teman-teman beli di marketplace karena kita nggak tahu ya kualitasnya kayak gimana, hanya beli stokis resminya. Nah teman-teman produknya ada banyak, saya nggak bakal jelaskan satu-satu ya. Teman-teman bisa ikut training berbeda, nanti kita mungkin adakan training yang berbeda untuk masalah produk ini. Ya teman-teman bisa nanti ikut trainingnya, atau nanti insya Allah biasanya bakal ada opportunity preview ya. Nanti kita bahas karena ini produknya banyak sekali. Ya jadi kita nggak mungkin jelas semuanya. Cuman saya kasih intisarinya aja ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa varian yang teman-teman bisa masuk di pasarkan. Ya, ini yang ada varian ekonomis nih. Biasa buat anak-anak SMA nih cocok. Ya, yang jajannya 10.000 sehari, 20.000 sehari, ya bisa masuk di varian ekonomis. Ini ya murah-murah, bisa dipakai kayak masker spirulina ya. Terus penambah nafsu makan, ada kapsul namanya zinc, teh pelangsing ya, teh hijaunya. Terus ada serum tanaman hias buat yang suka tanaman hias. Terus ada paket eceran produk-produk lain. Ya, jadi ada paket-paket eceran itu bisa masuk di market tersebut. Nah cuman seringkali kalau pakai varian ekonomis ini repeat ordernya memang murah, tapi repeat ordernya kurang gitu ya, kurang. Karena orang beli sekali belum tentu ngefek. Ya beberapa orang ngefek dan beli lagi, tapi sebagian besar orang cuma coba-coba terus nggak beli lagi. Nah yang paling laris itu biasanya produk-produk kayak peninggi badan, ya pemutih. Ya yang saya garis bawah ini laris ini banyak yang cari dan beli lagi.
Ya, saya nggak bilang orang beli sekali selesai. Ya kalau ekonomis orang beli sekali dapat gitu. Ya. Nah, tapi kalau laris ini biasanya repeat ordernya tinggi, orang beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, jadi biasa peninggi badan. Itu teman-teman bisa cek di Google, peninggi badan terbaik di dunia. Itu keluarnya adalah zinc dan kalsium dari Tiens, ya. Itu paling laku banget orang masuk Akmil, Poluan gitu-gitu atau pramugari. Terus ada pemutih badan. Ini buat mencerahkan, itu produknya Vitaline. Penggemuk badan, ya terus ada buat nutrisi mata minus, ya. Nah, karena kalau orang mata minus itu kan solusinya cuma satu kan, operasi. Operasi bisa 20-30 juta, operasi laser mata. Ya mending beli produk kita kan, bisa langsung sembuh dengan biaya di bawah 1-2 juta. Terus paket diet atau program diet. Nah, ini bedanya sama teh pelangsing apa? Kalau teh pelangsing itu cuman ya buat langsing aja. Ini kalau diet ini buat apa ya? Ya buat program dietnya, ya. Nah, terus itu kalau paket laris. Cuman marginnya maksimal ya, marginnya itu paling ya 50 sampai 100 ribu kita bisa dapat, ya. Karena laris kita nggak mungkin jual terlalu mahal kan, karena orang yang lain mungkin ada yang jual juga, paling harganya rata-rata segitu marginnya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen nyari margin yang tinggi, pengen dapat untung langsung berapa? 500 ribu. Saya punya tim tuh yang langsung sekali closing ya, untungnya 900 ribu. Itu untung laba 900 ribu, kebayang gak sih? Ya, yang beli cuma satu sebulan, tapi sekali untung 900 ribu. Nah, itu kenapa? Kalau dia masuk di varian yang kronis, ya. Varian kronis ini seperti paket-paket untuk diabetes, stroke, kista, patah tulang, osteoporosis, kanker, ya kanker rahim, kanker payudara, kanker-kanker yang lain, buat asam urat, kolesterol, mah. Mungkin sekilas ini kayak untuk orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua ya. Bener, memang ini paket-paket untuk penyakit-penyakit orang-orang usia 30-40 tahun ke atas, ya, untuk mah, nyeri haid, skincare. Nah, ini ada juga skincare-nya, ya. Nah, terus dan lain-lain. Jadi ini paket-paket kronis. Ya, artinya ini pilihannya hidup dan mati. Kalau dia nggak beli, dia mati. Ke rumah sakit, biaya besar. Nah, jadi pilihannya gitu. Itu teman-teman bisa ngambil margin tinggi di situ. Ya silahkan mau main yang mana. Cuman kalau pengen belajar bisa pakai varian ekonomis dulu. Ya, karena jadi orang nggak kaget. Harganya berapa mas? 2 juta. Anda langsung stroke kan orang yang ditawarin gitu ya. Nah, tapi kalau udah teman-teman pengen udah terbiasa jualan, udah biasa ditolak gitu ya, udah muka tembok gitu ditolak, saran saya minimal main di varian yang laris atau yang kronis. Kenapa? Ya nawarin orang tuh capek, tapi kalau closingnya dikit kan sayang. Ya kalau masih latihan sih nggak apa-apa, latihan-latihan gitu. Tapi kalau teman-teman pengen nyari profit, nyarinya yang di laris atau yang kronis. Nah, untuk training-training ini, nanti kita terpisah trainingnya ya. Mungkin kita adakan minggu depan untuk lebih spesifik. Tapi kalau pengen langsung promosi, kita udah ada bahan-bahannya di grup Telegram. Teman-teman bisa langsung download, langsung share, langsung buka. Bahkan kalau bingung nih, kalau teman-teman bingung, Mas, aduh bingung nyari gambar-gambarnya, tinggal buka Google, terus googling aja. Tapi saran saya itu buat nyari-nyari bahan-bahan aja ya, atau video atau gambar. Kalau pengen nanya, silakan konsultasikan sama kita ya. Oke. Nah ini silakan tinggal pilih sesuai variannya. Nah, teman-teman selanjutnya nih, Mas berarti harus jualan obat gitu ya. Nggak gengsi banget Mas, lebih oke jualan jilbab kayaknya. Nah saya kasih tahu buat teman-teman, ya mungkin bagi anak muda ini agak gengsi gitu kalau jualan obat, herbal atau gimana gitu. Cuman saya teman-teman saya jualan tuh bukan nyari gengsi. Saya jualan tuh nyari profit. Dan Anda tahu nggak, ini berita ya, saya baru baca juga tadi, omset produk herbal dan jamu di pasar global saat ini itu sudah mencapai 138.350 miliar US dollar. Kebayang nggak ya? Dan 50% diantaranya itu produk buat obatan herbal. Sisanya yang untuk makanan kesehatan, diet, dan untuk kecantikan. Nah, 5 tahun ke depan perkiraannya itu numbuh 6,7%. Jadi akan bertumbuh terus gitu. Apalagi pas COVID ini teman-teman. Saya punya tim yang saya ceritakan tadi di Malang, omsetnya sampai 2 miliar, itu tembus ketika COVID. Biasanya omset paling 300 juta, 500 juta. Tembus 2 miliar. Langsung beli rumah dia itu kemarin kalau nggak salah itu. Kenapa? Karena profitnya naik. Kita bicara obat-obatan herbal gitu ya. Nah, tapi kan nggak hanya obat-obatan, ada juga untuk perawatan kecantikannya gitu ya. Tapi kalau masuk situ silakan. Nah, cuman ini industri gede gitu teman-teman. Herbal-herbalan ini industri besar gitu ya. Ya bahkan ngirim barang, resi-resinya belum ada ya udah. Seputar produk dulu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tentang produk. Nah, produknya pun ini bukan gambarnya, kalau bisa testimoninya. Ya atau gambar bebas pokoknya ini bikin orang tahu gitu loh Anda jualan produk ini gitu ibaratnya ya. Nah, terus hari Jumat, kalau teman-teman bikin promo misalnya, jangan tiap hari, promo hari ini, promo tiap hari promo terus. Udah kayak matahari ya. Nah, promonya seminggu sekali aja hari Jumat.
ya promo. Jadi di Senin sampai Kamis, Sabtu, Minggu itu kita nggak ngasih harga. Nggak ngasih harga. Harganya itu cuma japri aja kalau dia nanya gitu. Itu pun jangan langsung kasih harga, tanya dulu kebutuhannya apa. Ya, kita wawancara dulu kebutuhan ya. Jadi tipsnya jangan langsung ngasih harga ya. Ini makanya teman-teman coba deh pelajari tutorial yang ada udah di Telegram, itu udah cara nawarin udah ada di situ ya. Cara posting-posting udah ada di situ. Ini saya cuma jelasin aktivitasnya aja. Ya, dan Sabtu Minggu, ini aktivitas personal. Jadi jangan sampai karena Anda semangat, biasanya orang semangat tiap hari posting produk, tiap hari posting jualan. Anda harus kasih tahu kegiatan aktivitas pribadi, aktivitas yang positif ya, yang positif gitu. Misalnya Anda ada aktivitas lagi, Anda lagi silat, Anda lagi olahraga, Anda lagi kuliah, Anda lagi apa gitu sama keluarga, nggak masalah diposting aja. Sabtu Minggu tapi ya. Nah, tapi kalau saran saya kalau lagi bucin jangan diposting deh. Itu merusak image. Kecuali Anda punya ini yang bucin, negatif, curhat, ngeluh itu jangan. Ya, yang positif-positif aja yang diposting ya. Jadi orang oh ternyata ini orang asli, ya orang beneran gitu ya. Nah, ini silakan Anda screenshot ya, kasih waktu ya, silakan screenshot atau dicatat ya. Nah, ini angkanya segitu ya. Oke, sudah. Tadi ada pertanyaan ya. Oke, kalau Yuda Pohan ya, udah minta tolong nge-save 10 sehari. Mantap, udah bagus ya. Tambah lagi kalau bisa 20 dong. Nah, kenapa angkanya segini teman-teman? Kita kalikan ya, kita kalikan. Kalau 20 sehari, berarti 7 hari berapa nambahnya? 140. Jadi paling tidak dalam seminggu Anda bisa nambah 140 kontak. Dan dalam sebulan, Anda bisa nge-push sampai 1000 kontak baru. Itu dia tujuannya. Ya, kenapa di-push di awal gitu. Yang kedua, kenapa riset 30 orang? Kalau Anda riset 30 orang dalam sehari, berarti seminggu berapa? 210. Anda punya 210 calon market. Katakan cuma 20 yang benar-benar butuh. Dari 210 ada berapa? 20%-nya. 40 calon pelanggan Anda. Ya, kalau branding ini semakin, kenapa harus, ini sebenarnya banyaknya nggak penting, tapi rutinitasnya yang penting. Karena kalau Anda setiap hari posting, orang lama-lama kenal siapa Anda, tahu siapa Anda, dan akhirnya mungkin bisa percaya Anda. Kalau Anda jarang posting status, ya orang kan gini, kita nggak mungkin membina hubungan sama 1000 orang itu. Telepon-teleponan sama 1000 orang, ngechat 1000 orang, nggak mungkin kan. Nah, gimana cara kita membangun trust-nya tadi? Agar dia tahu siapa kita, dia suka kita, dia percaya sama kita, lewat status. Makanya statusnya rutin terus. Ya, dan tujuannya status itu bukan untuk jualan, story itu bukan untuk jualan, itu untuk membangun trust. Ya, makanya hati-hati dengan apa yang kita storykan, ya. Nah, gitu dia. Nah, tadi pertanyaan apa lagi tadi? Itu ya, udah mantap nih. 5 sampai 6 store itu maksudnya toko ya. Maksudnya bukan toko kita posting toko kita di Lazada, enggak. Maksudnya orang tahu kita punya bisnis, ya kayak pengiriman, terus konfirmasi, makasih Mas, udah barangnya udah nyampe. Nah, itu kita posting screenshotnya. Ada testimoni baru kita posting screenshotnya. Jam berapa posting tadi udah kayak promo Jumat Berkah. Betul, promo Jumat Berkah, betul sekali. Ya. Nah, selanjutnya, nah ini kalau teman-teman nanti sudah ada pesanan masuk, ya, fokusnya teman-teman di sini adalah promosi aja ya sebagai reseller, ya. Teman-teman nggak usah stok barang, nggak usah ngurusin pengiriman, nggak usah ngurusin dan lain-lain, fokus promosi aja. Goalsnya teman-teman adalah mendapatkan pelanggan. Dan pelanggan itu punya Anda, bukan punya saya. Pelanggan itu punya Anda. Ya, dan tugas Anda adalah melayani pelanggan itu biar jadi pelanggan setia, gitu ya. Jadi ada yang bilang, Mas, reseller itu bukan bisnis. Salah. Dropship itu bisnis. Reseller itu bisnis. Bisnis siapa? Bisnis pelanggan gitu. Jadi aset Anda bukan produk, aset Anda bukan ruko, aset Anda adalah pelanggan. Bayangin Anda dropship punya 1000 pelanggan. Itu aset Anda. 1000 pelanggan itu Anda bina, Anda kemas, Anda jualan, mereka bisa beli gitu. Ya, jadi aset Anda adalah pelanggan Anda. Makanya semakin cepat dapat pelanggan, meskipun dia cuma beli berapa? Cuma beli yang paling murah gitu. Jadi cuma beli 100.000, 50.000 misalnya. Nggak masalah, tapi yang beli 20 orang. Nah, itu database, ya database pelanggan gitu ya. Jadi itu aset Anda. Nah, bagaimana untuk pengirimannya? Nanti ini silakan Anda screenshot ya. Ini nomor fasilitator. Ini gudang saya di Yogyakarta. Nanti ini yang akan bantu pengiriman produk ke seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti Anda tinggal isi data pesanan via reseller, nanti Anda kirimin ke fasilitator ya, pesanannya apa, usahakan spesifik ya. Nah, produknya apa aja, Mas? Anda buka grup Telegram, sudah ada PDF untuk varian-varian isinya produk apa aja, harganya berapa, bahkan sampai Anda dapat margin berapa dari harga itu ada. Ya, makanya
buka grup Telegram ya, yang udah buka Anda pelajari itu ada varian-varian, atau nanti habis ini saya akan share ulang lagi biar Anda bisa update ya. Nanti masukin produknya apa aja, nama penerimanya siapa, alamat lengkapnya, nomor WhatsApp-nya, pengiriman barang via apa. Kalau bingung Anda bisa cek di rajaongkir.com. Anda tanyain sama yang pengiriman tadi yang dikirim tadi, atau yang dikirim lagi, calon customernya tadi, dia mau kirim pakai JNE, pakai JNT, atau pakai apa. Ya, nanti tanya dia, carikan yang paling murah, Anda isi, baru totalnya berapa. Nanti Anda tinggal transfer, minta rekeningnya di fasilitator, Anda transfer masuk, nanti kita kirim barangnya. Ya, Mas, kalau mau saya kasih ongkir gimana? Sebenarnya bisa aja Anda free ongkir, tapi nanti yang dipotong adalah margin Anda. Margin laba Anda malah kepotong, jangan gitu ya. Jadi mending yang tanggung ongkirnya adalah pelanggan, ya customer, jadi bukan Anda. Gitu ya. Untuk saat ini teman-teman ya kita hanya terima pesanan via WhatsApp ya. Karena nanti kita bakal data nama Anda siapa, terus Anda pesanannya berapa, terus marginnya berapa. Nanti kita total seminggu sekali. Nanti kita transfer ke Anda marginnya totalnya berapa. Ya, meskipun marginnya cuma 40.000 ya, kalau Anda minta transfer kita transferin. Ya gitu ya. Jadi teman-teman fokus aja untuk mendapatkan customer pelanggan. Nah, customer satu nanti ada marginnya, nanti kita akan update ya marginnya berapa. Ya, nanti kita akan update, kita akan ada datanya, nanti via Excel kita posting. Kalau pesanannya udah nyampe, biasanya margin Anda keluar gitu ya. Nah, kalau pesannya udah kekirim, Anda bisa langsung minta marginnya. Bisa juga, tapi nanti kita rekap dulu ya seminggu sekali. Nanti kasihan nanti adminnya harus transfer tiap hari. Ya, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali kita update gitu. Fokus Anda nyari customer. Mas, kenapa nggak bisa lewat toko? Ini kita lagi bikin ya, mohon doanya aja, kita lagi proses, mungkin nanti kita bikin toko di Shopee sama Tokopedia. Jadi mungkin kan itu yang banyak orang pakai ya. Kita lagi bikin tokonya, produk-produknya kita masukin. Jadi Anda nanti bisa pakai transaksi di situ. Mungkin nanti akan ada fitur COD. Jadi kalau dia pengen COD bisa masuk bisa pesan lewat itu. Mungkin nanti kita mulai lewat Lazada dulu teman-teman ya. Karena di Lazada toko baru bisa langsung COD. Ya, jadi nanti kalau Anda punya customer dia pengennya COD, nanti bisa Anda pesankan. Jadi saya garis bawah ya, Anda yang pesankan. Jadi jangan dia yang pesan, Anda yang pesankan, dia di toko. Kenapa? Kalau dia pesan sendiri, dia akan nyari barang yang lebih murah. Ya. Nah, akhirnya nggak jadi beli sama Anda kan, sayang. Jadi Anda pesankan, nanti ketika udah kekirim, nah kalau di toko lebih lama karena kita nunggu barangnya nyampe, nanti uangnya cair dari Lazada atau Shopee, baru kita bisa transfer ke Anda. Tapi kalau pengen cepet ya lewat WhatsApp aja. Itu langsung transaksi set gitu. Satu hari selesai gitu ya. Gitu ya. Ini silakan di-save nomornya ya 0851 6131 7133. Itu fasilitator gudang kita di Yogyakarta. Ya. Oke, teman-teman. Nah, ya ini sebelum saya tutup ya. Nah, ini teman-teman ingat ya, setiap produk itu ada jodohnya. Nah, ini yang bikin saya pede ketika jualan, kenapa saya harus riset? Karena tidak semua orang butuh produk yang sama. Ya, tugas kita adalah mencari market dengan produk yang cocok. Dan produk itu solusi. Ya, jadi nggak usah, oh ini barangnya bagus, barangnya luar biasa. Ya, jangan kasih solusi sebelum tahu masalahnya. Tugas kita itu nyari masalah. Unik ya, itu cari masalah. Nah, terus ketika kita masalahnya, kita kasih solusinya. Ya, karena produk kita seputar kecantikan dan kesehatan, ya kita cari masalah kesehatan atau masalah dengan seputar kecantikan. Ya, perawatan badan. Nah, kita cari masalahnya, kita kasih solusinya. Kalau memang dia tidak mau, berarti bukan jodohnya. Simpel kan? Kita nyari yang jodohnya. Nah, dan jual value, bukan harga. Ya, jadi jangan berharap harganya yang murah. Ingat, harga murah, profit kecil. Kalau saya jual value, nilai. Kenapa dia harus beli barang ini? Kenapa dia butuh? Itulah kenapa kita harus riset. Kenapa saya selalu kalau ada yang nanya, Mas, peningginya berapa? Saya nanya, mau nambah berapa senti? Usia berapa sekarang? Cowok atau cewek? Jadi saya interogasi dulu. Ketika saya tahu tujuannya dia, dreamnya dia mau beli buat apa? Ya Mas, soalnya saya masuk Akmil kurang 5 senti. Nah, saya bisa pasang harga yang sesuai. Ya, jadi saya nggak jual murah. Justru saya jual mahal. Kenapa? Karena yang butuh dia, bukan saya. Ya, jadi pastikan dia yang butuh. Nah, tidak beli tidak berarti tidak akan pernah beli. Ini garis bawahnya juga. Mungkin dia sekarang belum butuh, tapi nggak usah blokir nomornya, nggak usah apa ya. Jadi jangan, wah ini kok nggak beli, PHP banget. Enggak, doakan. Bisa jadi sekarang dia belum punya uang atau belum butuh. Bisa jadi mungkin seminggu, sebulan, 2 bulan lagi baru dia beli. Jadi database itu adalah aset juga teman-teman. Aset juga gitu. Jadi bina hubungan yang baik, kita nggak tahu siapa yang beli dan kapan dia beli.
Dan terakhir, menjual tidak seperti memancing atau berburu. Jadi ketika Anda pulang nggak ada hasil, Anda ngelakuin nggak ada hasil, bukan berarti nggak ada hasil. Karena menjual itu seperti menanam pohon. Kita tanam sekarang, bisa jadi cepat tumbuhnya, kayak kita nanam padi gitu ya. Tanam sekarang, bulan depan tumbuh. Bisa jadi kayak kita nanam pohon jati. Tanam sekarang, tumbuhnya misalnya kapan? 5 tahun lagi gitu. Jadi seperti menanam pohon ya. Nah, jadi Anda harus sabar gitu ya. Sabar bukan berarti menunggu dan kita pasif, sabar dengan proaktif. Jadi sabar ya udah bergerak terus. Sabar yang proaktif, bukan sabar yang pasif ya. Nah, oke teman-teman ya, ini terakhir ya. Ini 5 tips marketing dari Revolution dari Pak Tung Desem Waringin. Ini guru marketing di Indonesia. Pertama, bikin penawaran yang menarik, Anda harus bisa dipercaya, lakukan penawaran dengan cara yang tepat, sasar target market yang tepat dengan jumlah yang banyak, dan terakhir pakai hukum keterbatasan. Semuanya sudah dibahas sama salah satu rekan saya, pakar digital marketing di Jogja, namanya Mas Zainal, di dan kalau ada yang bingung jangan takut ditanyakan ya. Karena saya bakal tahu kalau Anda nanya dan Anda belum pelajari tutorial ini, saya bakal tahu pertanyaannya. Ya. Nah, kalau Anda udah pelajari semuanya, insya Allah pertanyaannya mungkin tidak akan terjawab semua, bukan akan terjawab semua, tapi kalaupun ada, pertanyaannya akan berbobot gitu ya, akan berbobot ya. Dan yang terpenting adalah praktek. Oke, teman-teman, ya mungkin sampai di sini akan ada pertanyaan nggak? Ya, ini 30 orang ya, masih bertahan nih, luar biasa. Saya buka ini ya, mungkin 1-2 pertanyaan yang mau nanya seputar materi kita sore ini. Silakan, ada yang mau bertanya, langsung diketik aja ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang di atas sudah saya jawab nih ya. Dari jam berapa posting, yang nomor tadi Bang. Oh nomornya ya, nanti saya posting di ini aja, di Telegram ya kalau Anda bingung ya. Atau tadi bentar, ini saya balik. Ini mau minta nanya nomor apa nih? Atau mau nanya? Oke, ini nomornya ya. Coba saya ketik aja nih. Oh, yang nomor tadi ya, bener. Kalau jualan nomor pribadi atau nomor khusus? Eh, apa ya, kalau saya sih bebas ya. Anda pengen beli nomor baru, bikin WhatsApp baru silahkan. Ya, tapi kalau saya sampai detik ini masih jualan dengan nomor pribadi. Sampai detik ini saya masih jualan dengan nomor pribadi. Karena kenapa? Saya tidak mau hubungan saya dengan customer itu ada dinding atau jarak. Saya pengen dia tahu dia beli dari saya. Kenapa? Ketika dia beli dari saya, dia nggak akan beli sama yang lain. Gitu. Bahkan mungkin saya punya banyak keluarga di Sulawesi, saya tinggal di Jogja, mereka beli produk sama saya di Jogja. Nggak beli dari teman-teman yang di Sulawesi, padahal kita jual produk yang sama. Kenapa? Karena mereka tahu ini keluarganya yang jual. Gitu. Ya, itu bedanya. Kalau teman-teman pakai mau bikin nomor toko, silakan, silakan, nggak masalah. Cuman kalau saya pribadi nih, saya masih pakai nomor pribadi. Ya, biasanya sih kalau nanti mas ada yang ngejekin takut diejek atau gimana, itu mah masalah mental aja ya. Nggak masalah. Ini kalau ini dari Fawas ya. Kalau begitu produk kita coba dulu sebelum promosikan. Eh, Kalau udah pernah coba produk Tien sih langsung promosi aja ya. Kalau kan beberapa saya tahu di sini udah ada yang pernah nyoba maskernya paling tidak ya. Tapi kalau belum pernah coba, saran saya coba dulu. Ya beli dulu maksudnya ya, beli dulu, coba dulu. Ya beli yang murah-murah aja nggak masalah. Ya, nggak harus coba semuanya. 1-2 aja silakan ya. 1-2 aja. Tapi kalau Anda nggak pengen mas, malas mas, saya sikat aja, saya pengen jualin langsung, silahkan, nggak masalah, silahkan. Itu cuman saran saya aja, karena kita lebih pede menawarkan sesuatu yang kita udah tahu barangnya bagus ya. Kita jualan donat, kita belum pernah nyoba donatnya kan pasti ragu gitu ya. Enak gak sih donatnya ini? Kita coba dulu enak baru jual. Ya, jadi bagusnya gitu. Tapi kalau untuk aktivitas tadi, Anda bisa langsung lakuin tuh aktivitasnya. Membangun database riset itu kan nggak harus nyoba dulu. Ya, Anda bisa langsung nambah kontak, Anda bisa langsung riset itu nggak harus tahu produknya kan. Nah, pas mau closingnya itu biasanya ya usahakan kita untuk jangka panjangnya bagusnya dicoba kalau saya gitu. Ya, nama Telegram bisa nonton video lah. Ini Rivaldi belum harusnya kalau ngisi Rivaldi ini mungkin bukan masuk, kalau yang joinnya dari Instagram saya udah pasti masuk Telegram langsung ya. Kalau yang joinnya dari Instagram saya. Nah, kalau belum nanti saya cantumkan namanya itu. Nanti habis ini bisa japri saya aja ya, atau japri sponsornya nanti biar tahu Telegramnya. Oke? Atau nanti masuk aja dari Instagram saya sarjana.jutawan, di situ masuk di link di bio. Link bio-nya itu ada namanya reseller program. Nanti bisa masuk di situ, nanti otomatis ke Telegram ya. Karena soalnya kalau di Telegram kalau dicari nggak ketemu juga. Ya namanya reseller program.
Oke, daftar jadi reseller gimana? Apa sudah terdaftar? Lah kalau udah nonton ini berarti udah reseller. Ya kita nih resellernya bukan reseller resmi teman-teman, kita reseller bebas gitu ya, nggak ada resmi-resmian. Yang resmi cuma mitra usaha. Kalau teman-teman pengen jadi mitra usaha Tiens, ya harus pakai modal ya. Modalnya minimal 2 juta sampai 12 juta. Cuman kalau teman-teman nggak ada modal segitu, yang mending nggak usah. Nah itu mitra usaha. Kalau reseller gratis kita, saat ini gratis. Saat ini masih gratis. Nggak tahu bulan depan. Ya, tinggal masuk grup Telegram aja. Di sana tutorialnya, bahan-bahan promosinya lengkap. Bisa nggak dari Hasbi ya beri produk ecerannya di fasilitator buat nyoba produknya? Oh boleh, boleh. Lah memang gitu cara belinya, Bro Hasbi. Memang gitu cara belinya, ya. Ya. Nah ini boleh nih, silakan nih. Kalau Bro Hasbi misalnya Anda punya uang 100.000 nih, pengen nyetok sekalian buat nyoba gitu. Misalnya lebih enak kan, siapa tahu kan agak aneh kalau yang beli tetangga, kita harus kirim barangnya. Kan lebih enak kalau yang beli tetangga dari kita barangnya langsung. Nah itu Anda beliin dulu nggak masalah. Anda beliin dulu nggak masalah. Silakan gitu. Itu banyak banyak yang pakai cara gitu ya. Nah, ini yang saya maksud kalau pelanggannya bukan tetangga. Kalau customer Anda itu di luar kota, di luar pulau gitu. Anda kalau customernya tetangga samping rumah atau cuma satu kota Anda bisa COD, ya Anda pesankan produknya dulu nggak masalah. Boleh, boleh, silakan, itu boleh. Oke, boleh banget. Oke, ada pertanyaan lain mungkin ya? Tinggal 29. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri mungkin ya. Ini teman-teman saya akan ada challenge ya. Akan ada challenge menarik nih. Nah, teman-teman ini yang udah keluar dari tadi nih rugi nih, nggak dapat infonya nih ya. Ini Anda yang bertahan sampai sekarang ini bersyukur kuota datanya masih ada. Karena saya ada info yang menarik sekali. Oke. Oke, udah selesai sepertinya ya. Nanti sebenarnya semuanya teknis, kalau masalah teknis sih sudah ada. Ya, benar-benar. Bro Aris benar. Jam 6, bukan jam 7. Jam 7 orang udah masuk kerja, udah masuk sekolah. Jam 6. Jam 6, 9, 12, 3, 9. Jam-jam 6, 9, 12. Ya gini, apa jarum jamnya tuh tek-tek gitu. Lihat aja jarum jam gitu ya. 6, 9, 12, 3, 6, 9 malam. Cuman kadang orang beda-beda. Cuman mayoritas jam segitu. Mayoritas gitu ya. Kecuali Anda misalnya gini, Anda pengen jualan sama orang misalnya dia jualan di mana? Anda misalnya di Aceh nih, jualan sama orang Papua. Nah, dia itu udah 2 jam lebih awal. Udah 2 jam lebih awal gitu. Nah, itu agak trikinya di situ. Oke, teman-teman ya. Nah, ini saya akan tutup karena saya udah mau takjil di sini. Ya, terima kasih yang udah hadir ya. Teman-teman, orang gaptek yang tekun akan mengalahkan orang yang melek yang malas ya. Jadi teman-teman nggak bisa apa-apa mulai dari mall nggak masalah ya. Ya benar ya. Nah, dan terakhir dari saya ya, ini udah yang keluar nih, padahal saya ada info bagusnya. Teman-teman, yang penting kalau saya adalah teman-teman tekun. Ya, mencoba hal baru, jangan takut salah, jangan takut gagal. It's okay gitu. Nggak ada yang beli juga nggak masalah, yang penting sudah berusaha. Ya, jadi jangan orientasi berhasil itu dengan hasil. Ya, orientasikan dengan progres. Teman-teman udah progres nggak? Kontaknya nambah nggak? Teman-teman bisa nggak? Udah berani belum? Udah coba belum? Jadi fokus on progress. Ya, hasil ngikutin. Kalau progresnya kecil, ya hasilnya kecil. Progresnya besar, insya Allah hasilnya besar. Dan terakhir teman-teman ini buat challenge ya. Saya ada grup, nanti saya bakal bikin ya. Namanya Jagoan Reseller. Ini grup di WhatsApp. Ya, grup di WhatsApp. Makasih banyak ilmu daging. Ya, ini daging unta ini ya. Nah, teman-teman ini grup jagoan reseller. Syaratnya kalau teman-teman pengen masuk di jagoan reseller, minimal teman-teman punya 1 customer. Teman-teman bisa closing 1 customer aja. Dia mau beli berapapun terserah sampai 8 April. Maksimal 8 April, teman-teman akan masuk di grup jagoan reseller. Ya, di jagoan reseller ini teman-teman bisa dapat mentoring harian via WhatsApp. Teman-teman boleh nanti biasanya saya jadwalin video call atau teleponan itu sama teman-teman yang di jagoan reseller, ya. Jadi kita nanti video callan, Anda punya masalah apa, Anda mau pengen curhat juga silahkan, gak masalah gitu ya. Karena emang boleh mas, boleh. Karena saya pikir menjadi seorang pebisnis, semua aspek kehidupan kita itu berpengaruh. Saya punya tim-tim yang habis diputusin pacarnya galau gitu, itu omsetnya turun. Ya apalagi nauzubillah ya, orang tuanya baru meninggal, keluarganya ada yang wafat, itu berpengaruh sama bisnis. Makanya kita open bukan hanya masalah bisnis, masalah personal, pribadi, percintaan, itu kita nggak masalah ya. Jadi ini mentoring harian. Kalau teman sudah masuk jagoan reseller, terus nanti teman akan training produk premium. Jadi training produk yang lebih spesifik nanti kita adakan untuk di jagoan reseller
ya di jagoan reseller. Produk-produk yang kronis itu bagaimana cara nawarinnya. Kalau ada orang diabetes bagaimana kita cara tawarkan. Kalau orang peninggi gimana, orang yang butuh diet kan nggak mungkin orang pengen diet, kamu kayaknya butuh produk langsing deh, kan itu ngejek namanya Pak. Nah terus ada promo-promo produk spesial, jadi akan ada promo-promonya bagaimana, dan yang paling seru di jagoan reseller ini bakal ada challenge ya. Challenge ini nanti untuk penjualan terbesar, untuk omset-omset terbesar nanti bakal ada reward yang kita bagikan. Ya ini saat ini promonya adalah free mini gold. Ya, teman-teman bisa dapat emas ya. Bukan emas batangan gede gitu. Ya, nanti mungkin bakal ada challenge seperti itu. Mungkin bakal ada challenge trip luar negeri gratis juga nanti. Cuman kita akan mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Challenge mini gold. Ini di luar margin atau laba yang teman-teman dapatkan dari setiap penjualan. Ini omset tertentu yang memenuhi atau mungkin top sellernya 3 terbesar, 5 terbesar bakal ada hadiah mini gold. Ya, pokoknya fokusnya teman-teman silakan cari customer aja. First customer Anda sampai tanggal 8 April, seminggu ke depan, lakukan apa yang kita udah jadwalkan. Ya kalau rezekinya bagus mungkin bisa dapat lebih dari satu ya. Nah, marginnya bisa lebih tinggi. Tapi minimal satu, teman-teman masuk di jagoan reseller. Saya harap teman-teman bisa masuk semuanya, karena nanti kita ngobrol lebih dalam di jagoan reseller. Ya, tapi tergantung teman-teman lagi nih. Ilmunya sudah ada, pengetahuannya sudah ada, tapi sepinter-pinternya kita ngerti cara bikin Indomie, kita harus benar-benar masak langsung Indominya biar benar-benar bisa masak Indomie. Ya sama, pengetahuan aja nggak cukup, kita harus action. Ya kalau kata pepatah itu, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Yang ngapain nanam pohon kalau nggak ada buahnya kan? Tahu banyak tapi nggak ada yang dilakuin, ya mending nggak tahu apa-apa tapi banyak praktek. Oke? Teman-teman, terima kasih yang udah hadir sore hari ini, sempetin waktunya untuk belajar sore hari ini. Senang bisa ketemu sama Anda semuanya ya. Ya semoga di lain waktu kita bisa tatap muka secara langsung. Dan ya, thank you. Selamat berjuang. Good luck. See you next. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.